Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar matematika dengan tema apa yo? Ya, membandingkan dan mengurutkan bilangan. Oke, sekarang kita belajar tentang membandingkan bilangan. Jadi, untuk membandingkan bilangan itu, kita dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, kita membandingkan angka itu mulai dari tempat ratusan. Setelah itu, jika tempat ratusannya sama, maka kita harus membandingkan pada tempat puluhan. Nah, jika angka puluhan juga bernilai sama, barulah kita membandingkan angka pada tempat satuan. Lalu kita bisa menggunakan kata lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Oke, kayaknya kalau nggak lihat contoh, kita kurang mengerti ya. Yuk kita lihat contoh berikut ini. Ada kubus Aldi dan kubus Diki. Kubus Aldi berjumlah 414. Kubus Diki berjumlah 414. Nah, sekarang kita bandingkan mulai dari yang ini ya, yang ratusan. Ratusannya ternyata sama-sama 4 ini ya. Angka pada ratusan sama. Lalu selanjutnya kita mulai membandingkan di angka puluhan. Puluhannya kira-kira sama tidak ya? 1, ini juga 1. Ternyata puluhannya juga sama. Nah, kalau begitu kita sekarang bandingkan di tempat satuan. Betul, satuannya berapa ini? 2. Sedangkan satuan punya Diki berapa? 4. Nah, ini baru berbeda. Angka pada tempat satuannya berbeda. 2 lebih kecil dari 4. Jadi di sini kita sudah bisa menentukan hasilnya. 412 kurang dari 414. Jadi kubus Aldi lebih sedikit dari kubus Diki. Oke, sekarang contoh yang selanjutnya ya. Ada kubus Lani dan kubus Sinta. Kubus Lani berjumlah 230. Ini. Dan kubus Sinta berjumlah 330. Nah, kita akan periksa bersama-sama ya. Di sini kita periksa angka ratusannya. Kubus Lani angka ratusannya 2. Kubus Sinta angka ratusannya 3. Sudah berbeda. Nah, angka pada tempat ratusannya berbeda. 2 lebih kecil dari 3. Berarti kita tidak perlu menyelidiki atau memeriksa tempat puluhan dan satuan. Langsung saja, kalau ratusannya sudah berbeda, berarti otomatis 230 lebih kecil dari 330. Berarti 230 kurang dari 330. Jadi kubus Lani lebih sedikit dari kubus Sinta. Oke. Nah, membandingkan bilangan itu biasanya kita juga bisa menggunakan tanda perbandingan. Kita sudah pelajari di kelas 1 ya, tapi angkanya masih sedikit. Sekarang angkanya sudah semakin besar. Nah, kalau lebih dari itu tandanya seperti ini, lebih dari. Kalau kurang dari, tandanya seperti ini. Kalau sama dengan, tandanya seperti ini. Gitu ya anak-anak. Oke, sekarang kita kerjakan contoh lagi. Ada bilangan 136 dan 132. Ayo kita bandingkan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Kita bandingkan mulai dari angka di ratusan. Pokoknya selalu bandingkannya dari ratusan ya. 1 dan 1. Ya, ternyata angka ratusannya sama. Oke, sekarang kita bandingkan angka puluhannya. 3 dan 3.
Berarti sama juga dong. Angka pada tempat puluhan ternyata juga sama. Sekarang berarti kita harus membandingkan angka satuannya. Nah, 6 dan 2. Berbeda ya. Mana yang lebih besar? Benar, 6 lebih besar. Jadi tempat satuannya berbeda. 6 lebih dari 2. Di sini akhirnya kita bisa menemukan perbedaannya. Jadi kesimpulannya 136 lebih dari 132. Oke, selanjutnya kita akan belajar lagi contohnya. Ada dua bilangan nih, 242 dan 281. Kita bandingkan yuk. Sekarang tempat ratusannya 2 dan 2. Oh, berarti sama. Oke, kita ke tempat puluhan ya. Tempat puluhannya ada 4 dan 8. Wah, berbeda nih. Angka pada tempat puluhannya berbeda. 4 kurang dari 8. Nah, kalau sudah berbeda, berarti anak-anak tidak perlu melanjutkan sampai satuan, karena kita sudah menemukan jawabannya. Jadi kesimpulannya 242 kurang dari 281. Oke, contoh lagi. Nah, ada dua bilangan 371 dan 271. Yuk kita periksa dari angka di tempat ratusan. Ada angka 3 dan ada angka 2 ya. 3, 2. Wah, ini mudah kalau begini, karena di angka ratusan sudah berbeda. 3 lebih dari 2. Kalau begini kita sudah langsung menemukan jawabannya, nak. Tidak perlu memeriksa puluhan dan satuan. Otomatis ini lebih dari ini. Jadi 371 lebih dari 271. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan. Urutan bilangan itu dapat dimulai dari yang terbesar atau yang terkecil. Kita sudah pernah belajar di kelas 1, tapi angkanya belum besar. Nah, sekarang kita coba angka yang lebih besar ya. Yuk, kita sama-sama mengurutkan bilangan pada baju anak-anak di bawah ini dari yang terkecil. Ikuti langkah-langkah di bawah ini ya. Yang pertama, cari bilangan dengan angka ratusan terkecil. Nah, yuk kita lihat angkanya. Ini ratusannya 2, 3, 1, dan 2. Berarti yang terkecil adalah 1. Jadi 173 adalah yang terkecil. Oke, selanjutnya berarti kita coret. Oke. Yang kedua langkahnya, kita ke angka ratusan terkecil berikutnya. Setelah 1 berarti berapa? Ada 217 dan 297. Wah, ratusannya sama-sama 2. Berarti kita harus bandingkan angka puluhannya, 1 dan 9. Mana yang lebih kecil? Tentu 1. Jadi 217 kurang dari 297. Oke, berarti yang terkecil selanjutnya adalah 217. Kita coret. Lalu 297 kita coret. Nah, kalau begini sudah gampang. Kita tinggal ke angka yang tersisa, yaitu angka 335. Kita coret. Sekarang kita sudah bisa menemukan jawabannya. Jadi, urutan bilangan dari yang terkecil adalah 173, 217, 297, 335. Oke, selanjutnya kita coba contoh yang kedua. Mari kita urutkan bilangan-bilangan pada baju anak-anak di bawah ini dari yang terbesar. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita cari dulu bilangan dengan angka ratusan yang terbesar. Coba berapa? Ini ada 2, ada 1, ada 2, ada 3. Berarti yang terbesar adalah 3. Jadi 317. Kita coret. Paling besar ini berarti ya. Lalu yang terbesar selanjutnya kita cari. Ada ratusannya 2, 1, 2. Tentu yang 2. Tapi ada 2 angka yang ratusannya 2.
Berarti kita harus membandingkan angka puluhannya, 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Mana yang lebih besar? Tentu 2. Jadi 225 lebih dari 219. Berarti yang terbesar selanjutnya adalah 225, kita coret. Lalu 219 kita coret. Nah, kalau seperti ini tinggal ke angka yang tersisa, yaitu 129. Kita coret. Berarti kita sudah menemukan jawabannya. Jadi, urutan bilangan dari yang terbesar adalah 317, 225, 219, dan 129. Oke, sekarang yuk kita selesaikan soal di bawah ini. Ini sebagai tugas kalian ya, bisa kalian tulis di buku tulis. Nanti waktu diskusi kita bahas bersama-sama. Rara, Ririn, Rini mengikuti lomba tari. Rara mendapat nilai 398, Ririn mendapat nilai 376, dan Rini mendapat nilai 401. Urutan nama anak dari yang mendapat nilai terbesar adalah, nah kalian mengurutkan nama anak yang mendapatkan nilai terbesar ya. Langkahnya dibuat seperti yang dicontohkan tadi juga nggak apa-apa. Kalau kalian kesusahan mengurutkan nama, bisa lewat angkanya dulu. Jadi angkanya diurutkan dulu, baru kemudian di bawahnya diberi nama. Begitu ya. Kalian kerjakan ini, nanti hari Kamis kita bahas bersama-sama. Oke, sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.